Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya atas kehadirannya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Helda Yunita. Saya dosen pengajar di STIMIK Indonesia Banjarmasin dengan program studi home base saya di Sistem Informasi. Untuk ini saya ada mengajar pemrograman visual 1 ya. Nah, di semester ini saya ada mengajar pemrograman visual 1 kelas D ya sekarang ini. Kemudian ada juga saya mengajar pemrograman basis data untuk kelas reguler, dan juga saya ada mata kuliah logika informatika. Nah, mungkin kalau tadi ada yang bertemu saya juga di PPD 1 ya, pemrograman basis data 1, saya juga. Visual ketemu saya lagi. Mungkin sudah tahu tadi ya, yang sudah ketemu PBD. Ini sekarang kita di pemrograman visual. Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai RPS-nya deh ya. Atau kalau kita biasanya pertemuan pertama ini bisa membicarakan tentang kontrak perkuliahan. Nah, nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut, atau kalau mau ditunjuk siapa yang mau jadi ketua kelas. Nah, ini kondisinya sekarang seperti ini. Kalau biasanya kita tatap muka di kelas, nah itu ada lebih gampang nanti segala tanda tangan di kontrak perkuliahannya. Nah, untuk ini nanti menyusul ya. Nah, sementara saya mau menjelaskan dulu tentang rencana pembelajaran semester kita 1 semester ini. Nah, mata kuliah pemrograman visual 1 saja. Di sini untuk pemrograman visual 1 sebenarnya mata kuliah prasyarat sebelumnya yang jadi wajibnya memang belum ditentukan, tapi dasar-dasarnya diharapkan sudah pernah belajar mengenai pemrograman dasar. Kemudian logika algoritma juga ya. Nah, di sini kita 4 SKS, yaitu 2 SKS di teori dan 2 SKS-nya adalah praktikum. Jadi, tapi kalau kita sekarang ini kan kuliahnya daring, berarti di rumah masing-masing ya, siapkan komputer sama laptopnya. Terkecuali nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh di chat aja saya. Bisa lewat aplikasi Edmodo, atau juga bisa di WhatsApp. Nah, ini ada capaian-capaiannya. Intinya, kita mampu melakukan pengembangan sistem informasi dalam pemrograman visual, merancang, menerapkan konsep pemrograman untuk membangun antarmuka suatu sistem komputer. Nah, untuk pemrograman yang digunakan di sini adalah Visual Basic. Nah, Visual Basic yang tipe yang sangat mudah sekali atau yang dasarnya itu adalah yang versi 6 ya. Walaupun sekarang ada lagi jenis Visual Basic yang 2010, yang .NET, nah itu sebenarnya adalah mirip-mirip aja dengan yang VB6. Cuman ada tambahan-tambahannya lagi. Nah, jadi untuk dasar-dasarnya, karena kita kan masih visual yang pertama, jadi kita gunakan masih yang VB6 ya. Nah, ini perpustakaannya. Nah, langsung saja kita ke sini. Di sini ada kemampuan akhir tiap belajar. Jadi indikatornya mampu menjelaskan perkembangan atau melakukan instalasi dan menjalankan PB di PC-nya masing-masing. Ya. Nah, jadi kita pertemuan pertama ini masih di sini konsep dasar dari Visual Basic. Nah, nanti kita di pertemuan selanjutnya ada membahas mengenai variabel, kemudian konstanta, tipe data, dan juga operator dalam VB. Kemudian di pertemuan yang selanjutnya mampu membuat program dengan operator dasar. Ya.
baik itu operator relasi dan juga aritmatika. Nah, di sini nanti mungkin akan saya berikan latihan sedikit ya, karena sudah mulai masuk ke praktikumnya ya. Kemudian kita akan masuk ke looping atau perulangan, lalu membuat dialog box, contohnya seperti message box, function, atau input box, atau pesannya. Nah, nanti kita juga ada timer, yaitu yang berpacu pada waktu. Kemudian mampu menerapkan logika pada berbagai kondisi percabangan. Nah, sebelumnya ini saya bertanya dulu, suara saya jelas? Jelas, Bu. Siap, jelas Bu, siap. Jelas banget. Jelas, Bu. Kelihatan? Kedengaran, Bu. Kelihatannya kada Bu. Oh, kadang Jelas, Bu. Black screen Bu, black screen. Oh iya kah? Bentar lah. Jelas aja, Bu. Jelas, Bu. Jelas banget, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Blank screen katanya. Bentar. Mungkin aplikasi ulunnya error Bu, ulun reset dulu Bu. Oh iya, Dulu ulun sumbatna. boleh. Nih ya, saya lanjutkan sampai kita di sini setelah istilahnya percabangan atau menggunakan if dan case, nanti kita akan masuk ke ujian tengah semester. Nah, UTS-nya. Jadi kalau saya UTS-nya mungkin kalau kita di ruangan biasa ya, UTS-nya tertulis. Tapi kalau ini nanti akan saya bikin online ya. Soalnya nanti akan saya beri linknya, dan kemudian untuk jawabannya bisa ada beberapa pilihan ganda dan juga ada kemungkinan nanti esai. Bahan-bahannya adalah dari pertemuan pertama sampai yang ke-7 ini ya. Maksudnya ini minggu ke-7 ya. Maaf. Nah, kemudian untuk penilaiannya nanti juga akan otomatis terlihat setelah kalian langsung mengerjakan tesnya. Untuk jadwalnya saya usahakan sesuai dengan yang ditentukan oleh akademik, yaitu sekitar bulan November. Jadi nanti disiapkan aja di bulan November itu segala perangkatnya ya, baik itu dari kuota atau sinyalnya dan laptopnya dan lain-lain ya. Nah, kemudian ini di minggu ke-9 setelah UTS, kita akan masuk ke database. Nah, database ini akan koneksi ke Microsoft Access. Nah, bagaimana membuat, simpan, edit, hapus dengan memanipulasi dari database itu. Kemudian kalau sudah, kita akan coba lanjutkan membuat report. Nah, nanti kita akan mencoba bermain dengan query sampai akhirnya bisa membuat aplikasi sederhana dulu dengan suatu database. Nah, kalau sudah sampai capaiannya di sini, kita akan melakukan evaluasi ujian akhir semester. Ya. Ujian akhir semester juga saya akan mengikuti jadwal dari akademik, yaitu sekitar bulan Januari tahun 2022 ini. Nah, ini untuk komponen penilaiannya, sebenarnya di sini ada 30% ya. 30% dari tugas, kuis, dan juga kehadiran kalian. Kehadiran sebenarnya 70% ya. Kehadiran 70%. Jadi saya harapkan kalian juga tetap rajin hadir. Maksudnya yang di tatap muka ini ya. Jadi bila kehadirannya dia 70%, maka bisa dipertimbangkan untuk nilai tugas, UTS, dan juga UAS-nya. Jadi
diharapkan jangan sering tidak hadir. Karena ini sudah diberi kemudahan ya. Sudah online di rumah masing-masing, boleh sambil di kamar. Ya, silahkan aja. Nah, untuk penilaian UTS tadi, poinnya adalah 30% nilainya. Dan juga UAS-nya adalah 40%. Nah, dari hasil ini, bila didapat misalnya nilai 72. Nah, untuk 72 itu dia berada di range yang ini. Berarti kemudian dapat nilai B+. Dengan bobot 2,75 yang nanti dihitung di KHS ataupun di transkrip nilai ya. Jadi ini ada range-nya dari A, A-, B+, dan seterusnya. Nah, bila kalian mendapatkan nilai D atau E, berarti itu yang harus diulang. Nilai rentang D atau E itu dari 0 sampai 45. Kayak tadi 0 sampai 39, kemudian nilai D-nya adalah 40 sampai 55. Tapi jarang lah biasanya nggak lulus ini. Biasanya kalau dia sudah hadir 70% setidaknya ya, biasanya sudah lulus saja. Insya Allah ya. Dan juga UTS sama UAS-nya tolong diperhatikan. Karena ini poinnya besar nih. Sampai sini dulu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu, untuk komponen penilaian itu kan 1 sampai 4 kan itu kan sudah hitungannya 100%. Sedangkan kehadiran 70% itu dihitung di mananya, Bu? Atau 170% ke penghitungannya itu, Bu? Ya. Nah, kalau tadi kan UTS sama UAS nih, pasti ya angkanya bulat. Nah, untuk ini tugas sama kuis biasanya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak pernah hadir, tapi dia mengerjakan UTS dan UAS nilainya tinggi, apakah mungkin? Dia mengerjakan, oke lah, kalau dia tidak pernah hadir, tahukah dia ada tugas atau ada kuis? Bagaimana cara dia menjawab? Nah, itu sebenarnya yang akan diberikan nilai atau yang akan diluluskan itu setidaknya ada hadir 70%. Jadi misalnya si namanya misalnya Budi misalnya ya, dia nggak pernah masuk atau dalam 10 kali pertemuan nih, dia hanya masuk 1 kali saja sebenar. Padahal kan syaratnya itu setidaknya ada 70%. Jadi dalam misalnya 10 kali pertemuan, setidaknya ada 7 kali dia hadir. Nah, kalau dia hadir hanya 1 atau 2 kali saja, bagaimana dia bisa memahaminya? Nah, itu bisa jadi pertanyaan. Jadi meskipun maksud dari 70% ini tidak termasuk di rumus, hanya menjadi pertimbangan. Yang mana saya bisa menjadi ragu bila nilainya bagus, tapi orangnya tidak pernah hadir. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Ya. Jadi ini bukan rumus, ini hanya ketentuan. Yang diharapkan kehadirannya itu masuk dalam 70%-nya. Artinya rajin masuk. Gitu. Apakah sudah cukup jelas atau bagaimana? Siap, jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu, jelas. Jelas, Bu. Bentar ya, saya mau menampilkan materinya. Untuk materi kita di sini, saya akan selalu share di Edmodo. Jadi bedanya Edmodo dengan yang lain, kalau misalnya di grup WhatsApp itu bila ada yang baru join atau baru gabung di grup itu, dia bisa aja tidak melihat materi yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini saya mau menggunakan Edmodo supaya yang baru join bisa melihat materinya.
Ya, sebentar. Untuk materinya, ini ya. Sementara ini ada PowerPoint-nya. Nah, untuk segala materi, nanti ini saya juga akan share di Google Drive ya. Nah, ini di Google Drive ini semua file materinya boleh kalian download, baik itu dari modulnya, ada ini, tipe PDF. Kalau mau di-download silahkan, kalau mau dibuka juga silahkan. Ada sekitar 50 lebih halamannya ya. Nah, ini juga ada modul praktikumnya, boleh kalian download, dan juga mau dicoba-coba silahkan. Nah, ini yang tipe programnya ya. Dari pertemuan yang pertama, nah ini yang pertama kan tentang operator, saya kasih nomor sudah. Kemudian yang kedua, nah ada tentang timer, dan selanjutnya lah sampai yang terakhiran nih. Kemudian di sini juga ada mentahan aplikasinya atau installannya. Jadi silakan kalian download dari sini, lalu kalian coba install yang mana yang cocoknya. Di dalam file RAR ini juga ada sudah kode lisensinya ya, nya. Nih. Nah, pemrograman Visual 1, pengertian dulu ya. Visual Basic merupakan bahasa pemrograman visual yang berjalan di atas sistem operasi Windows. Nah, jadi yang untuk sistem operasi yang sebelumnya itu belum bisa. Contohnya yang masih layar hitam putih atau yang layar biru dulu nggak bisa ya. Tapi rata-rata sekarang komputer kita sudah berbasis Windows ya, jadi aman dulu. Kalau yang menggunakan Linux dan lain sebagainya, itu kalian sebenarnya bisa pakai VirtualBox lagi, tambahan. Tapi kalau bisa mengakali, bisa jalan, bagus lagi ya. Nah, Visual Basic mudah dipelajari untuk membuat sebuah aplikasi atau program dengan cepat. Aplikasi ini berisi komponen berupa objek-objek. Setiap komponen memiliki event dan metode, misalnya klik, ketik, meletakkan kursor, dan lain-lain. Dalam versi bahasa Inggris lah, misalnya klik, kemudian mengetik ini istilahnya interactive change, atau change aja ya. Kalau tentang kursor, ini biasanya bisa juga menggunakan valid, dan lain-lain ya, nanti boleh kita lihat. Nah, perkembangan dari VB, ini jenis-jenisnya dulu ya. Ada yang GW Basic, Visual Basic 3, 4, 5, dan 6. Yang terakhir. Saya lanjutkan mengenai control event tadi ya. Ada yang jenisnya change. Itu terjadi saat ada perubahan di teksnya. Ini ya, ada keterangannya. Kemudian klik saat melakukan klik pada objek tertentu. Biasanya itu dilakukan klik pada tombol atau button. Ada juga lagi istilah double klik. Nah, drag drop, drag over, got focus. Terjadi saat kontrol mendapatkan fokus. Biasanya got focus ini ada di text box. Key down, key press. Nah, key press ini biasanya saat menekan sebuah tombol pada keyboard. Contohnya, kalau kita biasanya kayak di Microsoft Word, klik F1 untuk help katanya. Atau saat diklik enter, kira-kira apa yang terjadi. Nah, kita bisa mengatur itu di VB6. Ada lagi istilahnya key up, link close, link error, link notify, dan banyak lagi sekali ya. Nanti kita bisa coba satu-satu.
Nah, ada mouse move, mouse up, sama unload. Unload ini saat form ditutup. Kemudian apa yang akan terjadi? Walaupun formnya itu ditutup, tetap kita bisa memberikan pengaturan mau apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, ini ada langkah-langkah membuat aplikasi. Membuat antarmuka pada visual dengan objek-objek siap pakai. Dengan pakai buatan dari Microsoft atau pihak ketiga. Nah, maksudnya pihak ketiga itu boleh kita copy paste coding dari internet, ya, dari yang lain. Jadi untuk mempermudah, contohnya yang sudah pernah saya lakukan aja dulu nih, misalnya saya mau membuat jam analog. Nah, supaya gampang, saya tinggal copy paste aja, karena kan untuk jam itu hanya tambahan aja ya. Jadi saya minta bantuan pihak ketiga. Atau mengubah nilai properti masing-masing objek agar sesuai dengan aplikasi yang dibuat. Contohnya pada bagian properties tadi. Kemudian menuliskan kode-kode untuk menghubungkan objek maupun berdasarkan kombinasi dari perintah VB yang tersedia, yaitu pada bagian kode program ya. Kemudian menyimpan file proses pembuatannya. Nah, jadi file-file yang diorganisir dari jendela Project Explorer disebut sebuah project. Nah, untuk membuat program VB, nanti kita langsung ke programnya. Nah, kesimpulannya dulu, VB dapat dimanfaatkan dalam membuat berbagai macam aplikasi desktop ya. Contohnya yang sudah saya beritahukan tadi, ada aplikasi perpustakaan, ada aplikasi kalkulator sederhana ya. Kemudian perhotelan, rental, dan banyak lagi ya tadi. Nah, ada macam-macam toolbox dan pengaturan dalam VB. Nah, untuk mengisikan kode program dapat menggunakan istilah copy paste. Namun masih perlu ada yang dirubah sesuai dengan keinginan programmer. Nah, yang tentang ini cukup dulu. Nah, mungkin saya akan memberikan contoh mengenai instalasi ya. Nah, karena untuk hari ini kan targetnya kita harus sudah bisa masing-masing menginstal di PC-nya. Nah, rata-rata di sini sudah diinstal semua kah VB-nya atau masih ada yang belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, belum ya. Oke. Belum, Bu. Contoh ya. Nih. Jadi untuk melakukan instalasinya dulu, di sini sudah kalian download. Saya ambil salah satu contoh ini yang Visual Basic 6. Pokoknya kita cari yang ada tulisan setup. Tipenya application lah. Nah, di sini serial number-nya sudah ada. Tapi nanti lah. Kita buka yang setup dulu. Kemudian kita lakukan next. Ini kelihatan, bentar. Nah, ini ya, yang pertama tadi. Kita lakukan next. Kemudian kita pilih yang I accept the agreement. Nah, ini kita disuruh mengisikan serial number-nya. Serial number tadi ada di bagian atas dari setup exe-nya lah. Nah, ini isinya berupa notepad. Kodenya ini. Jadi kita copy aja. Lalu nanti dipaste di sana ya. Nah, kita kembali ke bagian instalasi ini. Kita isikan 422 3 4 5 6 7. Nah, nama atau company name boleh diisikan, boleh juga kosong.
Kita next, lalu next lagi. Nah, ini kita pilih continue aja. Product ID-nya ini kita tunggu aja prosesnya dan jalankan. Tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, nanti silahkan kalian coba-coba ikuti dari modulnya dulu boleh. Silahkan mau menambahkan objek apa. Intinya indikatornya yang hari ini kalian sudah bisa install di laptopnya atau di komputernya masing-masing ya. Bila nanti ternyata ada masalah atau apa, boleh chat saya ke WhatsApp atau juga boleh chat di Edmodo ya. Ya sampai sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dulu ya yang hari ini. Salah hilaf, mohon maaf. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Makasih Bu. Makasih banyak.